Mentari pagi, sinari bumi. Burung berkicau, sambut hari. Halo teman-teman, selamat datang di sini. Podcast kita siap menemani hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, selamat datang di iPod atau Islamic Podcast dari LDKS FST yang siap menemani harimu dengan obrolan yang insya Allah bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Nah, sebelum kita memulai ke acaranya, perkenalkan saya Aska Cuziarin Sospati, mahasiswa dari jurusan Sistem Informasi 2024 sebagai host yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Bersama saya telah hadir kita, yaitu teman kita yang insya Allah akan menemani iPod kali ini. Halo teman-teman, kita kali ini modenya diskusi aja ya. Saya juga kurang paham banget kok sama topiknya. Enggak, paham-paham aja sih. Kenalin nama apa ya, saya atau Aneh atau gua nih? Saya. Aneh deh ya, Aneh deh ya. Boleh. Oke, kenalin nama Aneh Muhammad Hafiz Rizky Rahman dari jurusan Teknik Informatika 2024. Biasa dipanggil Awan. Jadi kedepannya Aneh bakal dipanggil Awan dan host utama bakal dipanggil Zio. Iya, oke. Oke, gimana nih sebelumnya? Kabarnya gimana? Kabarnya gimana? Aduh. Wah, udah kayak senyuman saya ini udah cerah banget hari ini ya menjelang sore. Mantap. Kalau host pertama ini gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Nggak dikejar. Baik. Aman. Alhamdulillah. Kalau gitulah. Oke. Tapi di sini kita mau bahas apa sih? Jadi tuh hari ini kita tuh akan membahas topik yang mungkin udah sering kita dengar ya, yaitu tentang apa ya sih itu namanya yang iya Palestina gitu. Oh, Palestina ya. Iya. Topik yang sangat culture. Ya lagi. Oh, belum bisa ya. Iya, tahu sendiri kan berita-berita hari ini tuh kayak rasa kayak berita Palestina kok sepi banget, dia sepi, nggak setrennya waktu itu. Iya, sebenarnya berita Palestina itu masih ada, cuman emang kita gampang ke distrak aja sih sama fakta-fakta yang ada sekarang. Iya. Ya entah berita Kanda Bahlil dengan Raja Ampat. Aduh, gak usah. Jangan itu. Ya. Lanjut. Oke. Pokoknya kita baik ke distrak, tapi tetap kita harus intinya peduli lah sama rakyat Palestina gitu kan. Iya, saudara-saudara kita. Ya benar banget tuh. Karena nih di sini kan kita mau bahas Palestina ya. Nah, di sini tuh udah ada judulnya juga nih. Oh iya, apa tuh judul podcast kali ini? Kasih tahu dong. Nah, oke. Kita spill nih. Jadi judulnya itu ketika Palestina sudah tak ramai dibicarakan lagi. Itu nama judulnya. Padahal kondisinya bisa dibilang makin buruk ya. Iya. Sejak gencatan senjata terakhir ada di awal tahun lalu gitu kan. Sekarang udah pertengahan. Dan keadaannya makin mengerikan gitu. Saya dengar bahkan kita sebutnya jangan negara Israel, kita sebutnya apa ya? Apa yang cocok buat mereka ya? Dibilang kera lebih parah sih. Oke, kita sebut saja ya Zionis ya. Betul, gerakannya Zionis. Ya. Iya, gerakannya aja. Jadi Zionis ini 5 bulan kebelakang saya baca mereka makin parah. Mereka menggunakan kelaparan untuk menyerang warga Palestina, dibatasi semua kesehatan yang masuk dan truk-truk pembawa makanan, bahkan pabrik roti saja, pabrik tepung saja dibom oleh pesawat. Ya sungguh sangat kejam lah ya. Iya, parah banget. Itu kondisi yang ke belakang ini atau ada tambahan dari Zio? Mungkin kalau dari Aneh sendiri ya, itu yang Aneh tahu tuh kalau nggak salah update terakhir itu tuh kondisi di Gaza tuh kayak sebagian wilayahnya tuh udah mulai diambil alih banyak banget. Like literally tuh di yang Aneh tahu ya itu negara Palestina itu udah bener-bener tinggal sepetak lagi, ngerti gak sih? Kayak kalau lihat di peta ya, kalau biasa yang di berita tuh kayak tinggal sisa 3 daerah kekuasaan buat si Palestina itu. Sedangkan yang semuanya tuh diambil. Udah lulantah lah ya, udah dibom habis-habisan ya. Makanya. Wah itu. Sampai pokoknya terakhir korban yang Aneh baca sendiri tuh udah sampai 50.000. Itu wah, kalau baca itu bisa sampai setengah lebih. Kalau misalnya korban-korban itu ditaruh di stadion Gelora Bandung Lautan Api, itu udah full. Saking kejamnya itu. Kacau banget. Tapi ini
selain fakta-fakta yang ada, kenapa ya isunya kayak nggak kedengeran gitu sih? Mungkin di sisi lain tuh karena faktor dari ini gak sih, sosial media yang algoritmanya tuh selalu di-trigger gitu dan sengaja pastinya itu. Wah, iya. Iya. Kebetulan saya juga sering upload belakangan ini, atau mungkin di awal tahun sebelumnya juga di akun Instagram saya sering upload soal Palestina atau buku-buku yang ngebahas soal itu, dan emang ngerasa banget sih Instagram atau TikTok tuh bener-bener ngeblok, Iya kan? ngesensor konten saya Iya itu. bener. Itu saya udah mungkin 5 konten saya Masya disensor Allah. itu sama Instagram dan TikTok. Itu ngeselin banget sih. Ya mungkin distraksi dari media sosial ya. Terus ada apa lagi sih selain distraksi? Apa ya? Mungkin karena emang udah bener-bener kondisinya dia parah banget gak sih, makanya mereka tuh sengaja mengambil apa sih, kayak ngalihin berita-berita kayak gitu, makanya sekarang tuh kayak udah banyak banget gagal keluar gitu. Nah itu. Sepakat banget sih, dan mungkin sebagian besar kita udah ngerasa capek. Kita udah 1 tahun gitu kan menyuarakan, dan orang-orang yang seharusnya memberhentikan kayak entah PBB atau negara-negara Muslim gitu. Ya saya di sini negara-negara Muslim, karena PBB kan backgroundnya kan buatan Amerika, dan ya Iya. susah sekali untuk mengharapkan dia. Negara-negara Muslim layaknya Arab Saudi ataupun Dubai, bahkan susah sekali mereka untuk membantu. Atau saudara terdekatnya di Mesir lah, yang perbatasannya dengan Rafah tuh tinggal gerbang doang. Mereka tidak bisa menolongnya gitu lah. Dan itu cukup membuat kita mengelus dada lah, kok bisa sama Muslim gitu Ya, kan. makanya. Nah, Iya. sekarang tuh kita masuk ke itu tuh, apa sih namanya, pembahasan circle of concern. Nah, sebelum itu Ani mau nanya sih, circle of concern itu apa? Dan apa sih hubungannya sama Palestina ini? Oh, sama circle of concern ya. Iya. Jadi aku izin, atau Ane coba izin jelasin ya. Ya, Ini sih udah masuk gimana cara nyikapin kejadian atau kita sebenarnya genosida yang terjadi oleh Yahudi kepada saudara kita di Palestina. Jadi circle of concern itu secara bahasa dia soal daerah atau dalam diri kita yang ngebahas soal prihatin gitu. Ya kita mungkin prihatin ketika ada orang yang mulung di tempat sampah, ya memulung kita juga prihatin. Atau ada orang yang meminta-minta, kita prihatin dan memberinya gitu loh. Nah, prihatin tuh cuma sebatas ketika kita ya sudah, ketika ada orang yang jatuh, kita oh kasihan banget ya dia. Ketika ada orang yang memulung, oh kasihan banget ya dia, aku harus banyak bersyukur deh. Nah, jadi bener-bener cuman ngerasa kasihan gitu. Oh. Nah, tapi di ngerasa kasihan ini dia bakal ngerasa dirinya nggak berguna kalau konfliknya berkepanjangan atau masalah berkepanjangan gitu. Ambil contoh sendiri, konflik atau genosida yang terjadi ini. Kayak konflik ini kan udah terjadi hampir 100 tahun ya kan? Iya. Dari 1946. Pokoknya sebelum kita merdeka, saat Palestina dan Mesir menyatakan kita negara merdeka, walaupun waktu belum kita merdeka kan. 1946 tuh berarti kita udah merdeka ya? 1946 ya kita udah merdeka dulu. Pokoknya di antara segitu, konflik udah mulai dari situ, ketika Inggris membawa orang-orang Yahudi dari sana ke negeri Palestina gitu kan. Nah, prihatin membawa kita sadar akan masalah itu, tapi prihatin juga membuat kita merasa tidak berguna atau merasa bersalah ketika konflik itu berkepanjangan. Kurang lebih gitulah. Nah, dalam cara menyikapi ini ternyata ada lagi loh selain circle of concern gitu loh. Apa tuh? Yang kedua, adanya lapis atau tahap kedua, yaitu circle of influence. Oh. Atau secara bahasa, sesuatu yang bisa menyemangati kita atau mempengaruhi kita gitu loh. Misal, di sini kan kita semua sering yang namanya nonton atau geser-geser scrolling TikTok atau Instagram ya kan? Iya benar-benar. Sering dong. Sering banget. Kalau saya sendiri sih sering banget ya. Itu mungkin sehari atau saat hari Ahad akhir pekan tuh bisa lah 5 jam. Satu Ahad sih itu, Bang. Satu Ahad biasanya. Jangan diterusin dong. Oh iya, bahaya itu. aduh, bahaya. Nah, circle of influence itu berarti hal-hal yang membuat kita terpengaruh gitu. Misal konten Instagram yang membahas soal apa kita sebutnya itu edukasi. Edukasi ya benar. Kenapa Yahudi serang
Zionis, kenapa Zionis serang Palestina gitu kan? Atau udah berapa lama sih kejadian antara genosida ini gitu? Atau misal ketika 2023 lalu pada bulan Agustus itu soal serangan pertama kali Hamas kepada Zionis. Ya. Sebenarnya itu bukan pertama kali sih, itu bener-bener serangan balasan karena memang Zionis kan menyerang Palestina itu berkali-kali dan bener-bener ngusir peristiwa Nakba, itu bisa ribuan orang terusir dari tempat yang seharusnya dimiliki oleh Palestina gitu loh. Nah, intinya circle of influence itu tentang apa-apa yang membuat kita terpengaruh. Media sosial bisa, ngobrol-ngobrol kayak gini bisa, atau cuman sebatas nongkrong itu juga circle of influence gitu loh. Sesuatu yang bisa kita ingatkan lah. Gitu. Dan jujur sebagai Gen Z, kita nonton kan Gen Z nih kan, yang nonton juga bakal Gen Z sih. Betul banget. Pasti kan aktif banget di dunia media sosial. Dan salah satu hal yang paling bisa kita atur itu share konten-konten tentang Palestina. Jadi teman-teman habis nonton ini, kalau ngelihat konten Palestina, oke, stop dulu, kita share. Yang edukasi ya. Iya, sebanyak-banyaknya kalau bisa. Karena biar apa ya, berita ini tuh semakin up to date gitu, nggak hilang kayak sekarang ini. Iya. Jadi ya itu kenapa isunya meredup, karena kita nggak share, karena kita bosan. Jadi ayo dong, oke, semangat lagi ya, kita share-share konten-konten yang berbau Palestina. Karena kita apa? Kita negara yang menjunjung kemerdekaan. Oke, Free Palestina. Asik, Free Palestine. Free Palestine. Nah, circle of influence itu udah ada. Oke, ternyata ada lagi lapis tertinggi, lapis ketiga. Apa tuh? Mau tahu nggak? Bentar. Apa nih? Mau tebak-tebakan? Boleh. Kan tadi kan udah circle of concern pertama, kan prihatin. Terus, Oke, benar. Terus circle of influence. Soal apa tuh? Soal tadi mempengaruhi ya kan? Iya, betul. Satu yang mempengaruhi kita lah ya, konten-konten gitu. Dan yang terakhir mau tebak gak? Kan udah ada prihatin, pengaruh, kayak sesuatu yang bisa kita lakuin, apa sih tuh berarti? Apa tuh? Lingkungan. Bener, ini dia, lingkungan. Atau kalau kita sebut circle of control gitu, sesuatu yang bisa kita kendalikan. Nah, lingkungan ini sebenarnya termasuk suatu hal yang bisa kita pengaruhi. Dan kalau misal kita punya sesuatu yang lebih, seperti mungkin kalau kita jadi koordinator dalam sebuah bidang atau acara, kita berarti bisa mempengaruhi koordinator tersebut atau mengkontrol ya kan. Iya benar. Nah, circle of control atau sesuatu yang bisa kita pegang. Dalam hal ini pertama, cara kita merespon berita yang tidak disebar gitu kan. Benar. Atau misal keputusan untuk terus peduli ya, tadi intinya nyebar juga gitu. Nah, teman-teman semua, hal yang bisa kita lakuin yang paling dasar itu ya jelas kita nge-share hal-hal yang ada atau ngebahas Palestinanya gitu loh. Entah mungkin korban kejadian yang makin banyak ataupun Zionis yang menggunakan kelaparan untuk alat berperang, atau anak-anak Gaza yang dibunuh oleh Zionis dengan bom-bom mereka gitu. Termasuk yang ada yaitu boykot ya teman-teman ya. Iya benar. Nah, circle of control mengajarkan kita apa-apa sih yang kita bisa lakuin. Pertama, kita ambil sebagai sudut pandang kita kebanyakan Gen Z. Iya. Bang Zio sendiri juga aneh, awan gitu loh. Pertama, kita sebagai level mahasiswa yang bisa kita lakuin pertama itu share. Jadi share apa-apa yang ada, konten Palestina, sesuatu yang berbau soal sejarah, kita pelajari itu. Yang kedua, boykot. Karena itu hal yang paling mudah kedua setelah share. Misal kita sebut, kita presiden dikit ya, market. Pokoknya macet. Oke. MCD. Okay. Nah, teman-teman kalau misalnya suka MCD ya, mungkin bisa, kita jangan sebut merek dong. Okay. Kalau teman-teman suka itu mungkin bisa dialihkan, kita punya Ricis mungkin yang asli Indonesia, atau KFC juga itu sudah diganti ke Almas. Ya boleh. Ya pokoknya kita jauhin produk-produk Unilever, produk-produk yang pro Zionis gitu loh. Itu salah satu bentuk dukungan kita. Oke, nggak memaksa tapi kenapa enggak gitu loh, boykot. Setidaknya kita tuh masih bisa, misalkan kita nggak bisa nge-share nih karena hal tertentu. Jadi kita bisa ngeboykot tuh barang-barang yang setidaknya yang masih ke pro Zionis itu. Ya. Nah, yang ketiga
teman-teman ini aneh bawa buku namanya Baitul Maqdis for Dummies. Asik. Masya Allah. Yang nulis ini Ustadz Felix Xiao. Siapa sih yang kenal beliau? Intinya bahas buku ini salah satu babnya ngebahas mind liberation gitu loh. Apa tuh? Mind itu apa? Pikiran. Pikiran, liberation apa? Oh, liberasi. Iya, kebebasan. Kebebasan liberasi. Kebebasan berpikir. Jadi teman-teman, banyak dari umat muslim itu yang terkungkung soal terkungkung soal kepikirannya. Jadi misal umat Islam tuh gimana sih? Kan umat Islam dikira lemah kan sekarang. Padahal dulu pada zamannya umat Islam pernah mimpin sepertiga dunia. Oh, iya. Dari zaman Utsmani ataupun Utsmaniyah, Abbasiyah gitu kan. Teknologinya juga baju di Cordova ataupun di mana waktu itu ya? Di Granada. Pokoknya negeri-negeri Spanyol waktu itu. Nah, di sini dijelasin kalau kebebasan berpikir atau mind liberation, pokoknya pikiran kita nggak terkungkung itu harus dilakukan sebelum the line of liberation atau pembebasan sebuah tanah atau wilayah gitu. Kita sebut sini Palestina lagi-lagi ya. Iya, betul. Maksudnya itu kita adalah belajar. Soalnya itu bener-bener satu garis ya antara ini kan kayak masih satu benang merah. Benang merah ya benar. Iya. Oke, jadi teman-teman semua, satu hal terakhir soal circle of control, yaitu kita usahain banget untuk nyiapin diri kita masing-masing. Kita Zio jurusan SI, Sistem Informasi, dan Ane sendiri sebagai teknik informatika, ya kita sama-sama belajar. Dan kita siapin cita-cita yang terbaik buat, mungkin SI ada sendiri cara biar Palestina merdeka ya kita nggak tahu kan. Iya, betul. Kita coba sambungin, pokoknya kita siapin sendiri apa-apa yang bisa kita maksimalkan gitu. Jadi kalau bisa diambil kesimpulan, gimana nih antara mind of circle of concern, circle of influence, sama circle of concern? Boleh, aku bantu-bantu dikit. Ane bantu-bantu dikit. Baiklah, mungkin dari Ane sendiri yang Ane pahami tadi tuh yang kata penjelasan Awan tuh dari circle of concern itu lebih kayak pengaruh gitu kan. Jadi kayak kita tuh harus kita sebagai Gen Z tuh harus saling memperhatikan. Iya, itu. Karena ya intinya di circle of concern ya tadi bener memperhatikan. Jadi perhatian. Dimana pasti kita semua punya rasa, karena semua kita punya hati nurani kan. Pastilah. Nah, kita membuat ada yang namanya perhatian sama kontes itu. Tapi sekali lagi circle of concern itu masih belum cukup teman-teman. Iya. Dan lanjut ke sesi 2 yaitu circle of influence. Lupa ya. Dan ya di circle influence berarti kita banyak atau men-share konten-konten gitu ya, nonton, mengedukasi diri. Iya. Dan banyak hal-hal yang bisa menginfluensi kita dan teman-teman sekitar kita. Dan terakhir circle of control ya. Hal-hal yang bisa kita lakuin yaitu ya tadi meng-share, memboikot, juga mempersiapkan diri untuk jadi maksimal gitu teman-teman. Sekali lagi mind of liberation of mind atau terbebas kita dari pikiran-pikiran yang mengkungkung kita, dari pedulinya terhadap Palestina, juga mengedukasi diri soal ayolah kita bukan zamannya lagi deh malas-malas gitu. Sekarang udah zamannya banget buat kita buat lebih peduli terhadap diri sendiri, juga peduli terhadap orang lain gitu. Terus share, terus ingat-ingat, bro sholat yuk atau gitu. Dasarnya betul. aja. Iya, betul. Terus nanti nongkrong, lu tahu nggak ini bahasa nongkrongan ya? Iya, betul. Betul nggak? Kondisi terakhir di Palestina gimana? Hal-hal yang kecil aja. Nanti kita lanjut lagi ngopi lagi gitu kan. Iya, pokoknya sesuatu yang bisa kita lakukan meskipun kecil, karena kalaupun kecil, kalau maha melihat gitu. Asik. Masya Allah. Itu mind of control. Ya gimana tuh Mas Zio? Ya, kita mungkin sebagai manusia kita harus saling sama-sama peduli ya, walaupun ya berbeda agama atau gimana. Benar, ya, berbeda agama. Bagi orang-orang yang nonton yang bukan non muslim atau segalanya, tetap kita harus saling sesama peduli, karena di lain sisi itu kita tuh dilihat tuh penderitaannya sangat-sangat bener-bener subhanallah banget, kayak innalillahi lah ya. Iya, astagfirullah itu. Wah, mungkin karena
kita terbatas dengan waktu kali ya guys sih. Bener banget sih. Dan di lain sisi itu penyampaian dari Awan sendiri itu benar-benar daging banget, masya Allah banget pokoknya. Belum. Iya sih masih belum Masih sih. di awal ya, masih di awal masih ya. awal. Selanjutnya kalau konten ini masih berlanjut, kita bakal banyak banget yang dibahas, terutama di Baitul Maqdis for Dummies ini, karena ternyata kepedulian soal Palestina gak cuma soal kemanusiaan. Karena di Palestina sendiri, akidah kita terpaut di sana. Ternyata Palestina atau Al-Aqsa itu kan sebagai kiblat pertama kita. Iya betul. Nah, buku ini dibahas dan ternyata banyak nabi dan rasul yang hidup di zaman itu dan menjaga Al-Aqsa gitu. Ya banyak banget yang bisa kita bahas lah. Betul. Nah, memang udah lama banget sih kita ya. Lanjut Mas Zio. Oke, jadi ada gak sih closing statement untuk sebelum penutupan kali ini? Closing statement ya gak usah panjang ya. Intinya tadi circle of influence, circle of concern, sama circle of control. Jadi kita bisa ngelakuin hal-hal yang kecil teman-teman. Dari share konten, boykot, itu hal yang kecil. Tapi kalau kita lakuin terus-terusan dan kita ajak teman-teman kita dari sini mungkin, bisa dong nonton video ini, mungkin kamu bakal lebih ngerti cara buat menyikapi Palestina gitu kan. Itu bisa banget. Karena kepedulian itu dari hal-hal yang kecil, tapi kalau dimulai dengan istiqomah dan kolektif, semakin banyak orang semakin banyak melakukan, itu bisa jadi kebaikan yang luar biasa banget. Intinya apa? Lebih peduli. Karena kita Gen Z yang lagi belajar untuk lebih peduli. Betul banget. Oke, itu dia closing statement saya. Oke, baik. Terima kasih untuk materi yang sudah kita bawakan ya. Ingat, ini kita diskusi ya teman-teman ya. Iya sih, benar. Ya, baiklah. Terima kasih Awan atas waktunya yang udah menyempatkan untuk Islamic Podcast kali ini di LDKS FST kali ini. Terima kasih Kakak LDKS FST yang udah ngundang saya sebagai pendiskusi di sini ya. Sangat hormat sekali saya kepada kakak-kakak semua. Ya. Boleh. Oke. Baik, kami selaku host dan pemateri ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang sudah menonton dan mendengarkan hingga akhir ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next content. See you. Betul.